Seorang pria inisial FRM 46 tahun asal Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Tengah. Pria ini diduga telah menyetubuhi anak kandungnya yang masih duduk di bangku SMP atau masih di bawah umur. Kejadian bermula saat korban tengah tidur di dalam kamarnya, kemudian ayah korban masuk ke dalam dan berbaring di sebelah korban. Setelah itu pelaku mengaku rindu dengan ibu korban yang bekerja di luar negeri hingga pelaku melakukan aksi bejatnya. Usai kejadian tersebut, korban memberitahukan kejadian tersebut ke ibu korban melalui telepon, sehingga ibu korban meminta bibi korban untuk melapor ke polisi. Ibu korban itu saat ini ada di Taiwan untuk bekerja. Jadi di rumah itu hanya ada ayah korban dan korban. Kemudian ayah korban mendatangi korban di kamar, kemudian menanyakan dan tidur di sebelah korban, kemudian menyampaikan bahwa ayah korban itu sedang rindu dengan ibunya. Dan kemudian terjadilah persetubuhan terhadap anak di situ. Saat ini pelaku diamankan di Mapolres Lombok Tengah untuk pemeriksaan dan dimintai keterangan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 76 DJO pasal 81 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. LB, pria tua berusia 69 tahun ini hanya bisa pasrah saat dirinya diperiksa oleh penyidik Reskrim Polres Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. LB yang merupakan seorang guru mengaji, diamankan polisi usai dilaporkan atas dugaan pencabulan terhadap 5 orang anak perempuan yang merupakan muridnya sendiri. Mirisnya, aksi bejat pelaku dilakukan di dalam masjid yang berada di wilayah Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau usai mengajar ngaji. Modusnya, para korban diminta oleh pelaku untuk masuk ke dalam sebuah ruangan yang berada tepat di samping masjid dengan diimingi akan diberi uang. Tanpa menaruh curiga, saat berada di dalam ruangan tersebut, pelaku langsung memeluk korban dan melancarkan aksinya. Dan bahwa setelah adanya laporan ini, berita ini viral ke desa tersebut dan banyak yang mengakui bahwa 3 orang ini pernah juga dicabuli oleh tersangka tersebut. Sementara itu, kelima korban pencabulan yang masih berusia di bawah umur ini telah diberikan pendampingan dari unit PPA Kota Bau-Bau untuk mengantisipasi terjadinya trauma akibat perbuatan pelaku. Psikolog ini alhamdulillah sudah agak lumayan baik. Sudah membaik, dia sudah bisa menjalani proses hari-hari, sudah bisa bermain, aktivitasnya sudah kembali normal. Itu 5 orang itu yang ngaku dapat kekerasan seksual atau gimana? Rata-rata pada dasarnya begitu, ada mungkin yang pola perlakuannya saja yang berbeda-beda. Rata-rata sama mereka semua sama-sama diperlakukan, cuman perlakuannya saja yang berbeda-beda. Atas perbuatannya, pelaku terancam pidana maksimal 15 tahun penjara. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Jasad Asila Ausi Zahra, 7 tahun, pelajar kelas 1 sekolah dasar ini ditemukan di saluran irigasi di Dusun Batu Ngapah, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Lombok Timur, Kamis sore. Korban ditemukan tersangkut di tumpukan material dan semak belukar sejauh 3 km dari lokasi kejadian. Korban ditemukan setelah 4 hari dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan dengan menyusuri sungai dan muara pantai Ketapang Raya. Setelah berhasil dievakuasi, jasad korban langsung dibawa ke RSUD Patuh Karya Keruak sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Jadi korban ditemukan tertimbun bahan material dan beberapa semak belukar di sekitar aliran sungai. Jasad korban kemudian dievakuasi oleh tim SAR gabungan dan dibawa ke rumah sakit RSUD Keruak untuk didapatkan penanganan lebih lanjut.
Sebelumnya, korban dilaporkan hilang terseret arus di saluran irigasi saat bermain air hujan di depan rumahnya di Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak pada 16 Desember lalu, hingga korban akhirnya berhasil ditemukan setelah 4 hari dilakukan pencarian. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. Live di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan Pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Tiga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. mengatakan si Peggy carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang dan meluruskan apa? Saya Anisha Dasu. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8 malam. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. Live di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan Pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Tiga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. mengatakan si Peggy carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang dan meluruskan apa? Saya Anisha Dasu. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman.
Kabid Humas Polda NTB AKBP M. Holid menjelaskan berkas perkara Agus Buntung, tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram yang dikembalikan jaksa sudah dilengkapi dan dikirim ke jaksa. Dan dalam waktu dekat menurut Holid, berkas perkara tersebut akan segera dinyatakan P21 atau lengkap oleh jaksa. Itu artinya tersangka Agus Buntung yang berstatus tahanan rumah bisa dilakukan penahanan dan ditempatkan di Lapas Lombok Barat. Kalau ditahan sementara masih tahanan rumahnya kalau untuk Polda, dan kalau nanti untuk pada saat P21 sedang dikomunikasikan KDD dengan yang lainnya seperti apa pola penahanannya juga masih dikomunikasikan. Berarti tunggu P21 dulu baru ditahan? Tunggu P21. Sebelumnya pihak Polda NTB didampingi Komisi Disabilitas Daerah atau KDD NTB telah mengunjungi Lapas Lombok Barat guna memastikan kelengkapan lapas untuk penyandang disabilitas. Agus Buntung dikenakan pasal 6E Undang-Undang TPKS dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kesidi, iNews melaporkan. Seorang pemuda berinisial MZ 28 tahun diamankan Satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat di sebuah kamar kos di Kecamatan Taliwang karena kedapatan menjadi kurir ganja. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa 20 poket narkoba jenis ganja sebesar 100,7 gram siap edar, telepon genggam, dan sejumlah uang tunai. Saat dilakukan pemeriksaan, MZ mengaku mendapatkan barang tersebut dari seorang laki-laki berinisial JP yang nantinya hasil penjualan akan dibagi. Tidak hanya itu, MJ juga mengaku sudah mengedarkan 2 poket ganja dengan harga Rp1.150.000. Namun saat mau menjual lagi, aksinya terhendus tim opsional Satres Narkoba Polres Sumbawa Barat. Untuk barang diedarkan di seputar wilayah Taliwang yang mana pembelinya itu sudah sering berlangganan untuk konsumsi ganja. Tersangka merupakan TO kita dari 2 bulan yang lalu. Kemudian asal barang dari saudara JP. Nah, itu masih kita kembangkan dan sampai sekarang saudara JP masih kita lakukan pengejaran. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, MZ disangkakan melanggar pasal 111 ayat 1 Junto, pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Demi mempertahankan sepeda motornya yang dicuri, seorang wanita neka berpegangan behel belakang sepeda motornya yang dibawa kabur pelaku di Jalan Kebantenan, Cilincing, Jakarta Utara. Teriakan korban dan rekannya tidak membuat warga dan pengguna jalan yang berada di lokasi menolong dan menghentikan laju sepeda motor yang dibawa pelaku. Korban yang terseret sejauh 100 meter akhirnya melepaskan pegangannya karena sudah tidak kuat menahan sakit hingga menderita luka di kaki dan paha. Mundurin motornya si korban. Nah, akhirnya motornya mundur, saya langsung teriak, itu motornya, saya bilang gitu, motornya Wika, aku bilang gitu. Akhirnya kita berdua lari sekencang-kencangnya, udah dapat nih mas motornya. Maling itu langsung ngegas kenceng. Saya lari ke tengah jalan, saya teriak maling. Berbekal hasil rekaman, korban melaporkan kejadian ke Polsek Cilincing dan berharap pelaku segera tertangkap. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Bagaimana kemudian fakta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Ya dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan bagaimana? Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif.
Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa, Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ingin ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Bagaimana sih Anda jadi orang? Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. Live di iNews. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Inilah Interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan Ya, ya, walaupun agak juga Kita tidak masuk bisa ke yang 30 dibuktikan. tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma apa sih pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Beautifully done. Troy Appiah, so he has. Oh, super goal. Towards the goal. Three times already in his young career. And he does place it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live iNews Premium Sports. Aha, jangan panik. Pastikan Anda tenang dan tidak tergesa-gesa. Langsung periksa bagasi Anda, dongkrak, ambil kunci ban, dan ambil ban cadangan. Masukkan dongkrak ke dalam kolong mobil. Pastikan dongkrak diletakkan pada posisi yang tepat supaya dongkrak dapat menahan beban mobil dengan baik. Naikkan dongkrak dengan ketinggian yang secukupnya. Buka ban yang bocor dengan menggunakan kunci ban. Buka keempat baut dengan menggunakan kunci T secara menyilang. Dan ban pun terlepas. Sulit dan berat memasang ban cadangan? Jangan sedih, gunakan kaki Anda sebagai penopang ban, sehingga memudahkan Anda memasang ban ke mobil. Pasang kembali keempat baut dan mobil siap meluncur kembali. Selamat mencoba dan sampai jumpa! Teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap.
Ayo, jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Hamparan tambak garam di dekat kawasan Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima di Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu lokasi penghasil garam bagi wilayah Bima, Dompu, dan daerah-daerah lain di NTB. Barisan tambak-tambak ini biasanya menjadi pemandangan menarik dari arah jendela pesawat sebelum landing atau take off dari Bima. Dalam perjalanan dari Dompu menuju Bima atau sebaliknya pasti akan melewati hamparan tambak garam di pinggir jalan di Desa Talibiu, Kecamatan Woha maupun di Desa Sandosia dan Sonolo. Melihat petani garam yang sedang bekerja di lahannya menjadi hal yang menarik bagi beberapa orang yang melintas di jalan utama penghubung Bima dan Dompu, menyempatkan diri untuk mengambil gambar atau sekedar bersuah foto dengan latar lahan garam. Puluhan tambak garam milik petani dan pengusaha ini membentang sepanjang Teluk Bima sebelum tahun 1950. Lahan-lahan tersebut terlantar dan sebagian dijadikan sawah tadah hujan. Taruh air laut, terus dibinakan 3 hari, terus jadi garam. Oh, dibiarkan selama 3 hari? Biarkan 3 hari itu, nanti dia jadi garam. Prosesnya kayak gimana aja, Ibu? Prosesnya ini baru kemarin taruh airnya ini sudah mulai jadi garamnya. Ini bambu ini untuk dikeluarkan garamnya. Oh, keluarkan garamnya. Berarti sudah keluar taruh di atas ini, terus sudah kering kita isi di karung. Usaha garam di sekitar Teluk Bima itu meliputi 2 kecamatan, yakni Bolo dan Woha, dengan luas sekitar 1.200 hektar dengan pemilik lahan sekitar 56 orang. Jumlah pekerja di area lahan garam tersebut sekitar 2.500 orang yang terdiri dari buruh kasar yang mengumpulkan garam dari dalam petak ke dalam karung dan buruh panggul yang menaikkan garam ke truk pengangkut. Upah buruh garam berkisar Rp5.000 hingga Rp10.000 per karung garam. Dalam satu musim panen, rata-rata para petani bisa mendapatkan 120 ton garam kasar. Iya sih, kadang-kala sih tergantung juga. Kadang lagi musim hujan kan nggak bisa masuk juga kan. Berapa dikasih Pak per hari? Tergantung sih, ini kan tergantung dari perhitungan karung. Rata-rata berapa Pak? Ini saya lumayan 5.000. 5.000 per karung? Kadang seminggu itu 3 kali panen Pak, seperti itu ya? Iya, kalau di sini kadang sekali seminggu, 2 kali seminggu lah. Tergantung dari cuaca juga sih. Melihat potensi petani garam pada tahun 2009, pemerintah Kabupaten Bima menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder di luar negeri untuk meningkatkan nilai jual garam. Selain itu, pemerintah Kabupaten Bima juga selektif menertibkan izin penjualan garam keluar daerah dan garam yang tidak mengandung yodium tidak boleh dikirim sesuai amanat Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2006. Dari Bima, Herkyandi, iNews melaporkan. Pohon kurma selama ini dikenal sebagai buah yang berasal dari Timur Tengah, tapi kini dibudidayakan di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Budidaya ribuan pohon kurma di Desa Sambi Bangkol, Gangga di Lombok Utara diharapkan mampu mendongkrak perekonomian warga setempat. Jenis kurma yang dibudidayakan paritas kurma rooftop sesuai dengan daerah tropis. Keunikan dari kurma ini, warna matangnya tak lazim seperti di Arab coklat pekat, melainkan warnanya merah, kuning, bahkan hijau.
Ketua Asosiasi Kurma mengatakan budidaya pohon kurma di Lombok Utara memiliki potensi tumbuh dan berbuah karena kesuburan tanahnya. Iklim yang bersesuaian untuk tanaman gurun hanya ada 2 provinsi, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Tapi tidak semua tempat. Ya, kan gitu ya? Tidak semua tempat. Oh, sama-sama Nusa Tenggara Barat? Enggak semuanya. Samalah kalau di Pulau Lombok ada kangkung yang di Kalijangkok Ampenan, itu bagus. Begitu kita bawa kangkung itu tanam di sini tidak akan bagus. Meskipun di wilayah Lombok Utara memiliki karakteristik lahan kering, namun iklimnya cocok untuk mengembangkan kurma. Komoditas yang awalnya hanya bisa dilihat di negara-negara Arab itu kini sudah berpotensi ditanam di Lombok Utara. Dari Lombok Utara, Herkiandi, iNews melaporkan. Mendengar kata Mandalika, sebagian dari kita pasti mengingat sirkuit MotoGP yang tengah dibangun atau paling tidak terngiang akan pantainya yang super mewah dan mendunia. Sebut saja sederet pantai nan cantik mulai dari Pantai Kuta, Pantai Seger, Tanjung Aan, maupun Pantai Selong Belanak. Tapi tahukah kalian jika kawasan ekonomi khusus ini memiliki destinasi wisata berupa air terjun? Tidak ada yang menyangka jika kawasan yang cenderung kering dan tekstur tanahnya tanah liat ini terdapat air terjun yang begitu cantik. Terletak di pedalaman hutan di bawah perbukitan, masuk kawasan Dusun Merendeng, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Tiu Merendeng begitu halayak menyebut air terjun ini. Untuk sampai ke air terjun, pengunjung cukup masuk dari Desa Kuta, sampai parkir kendaraan untuk melanjutkan perjalanan dengan menelusuri jalan setapak, serta menelusuri sungai kecil. Medan yang dilalui cukup menantang karena selain melewati tebing juga licin akibat tanahnya basah dan lembab. Karena di sepanjang jalan banyak ditemui mata air yang keluar dari dinding-dinding tebing. Kurang dari 7 menit berjibaku dengan batu-batu kali yang licin, dari kejauhan tampak derai air terjun yang jatuh membentuk bulir melalui sebuah batu dan membentuk kolam yang cukup luas. Keunikan lainnya adalah warna kolam airnya hijau toska, sehingga sangat cantik ketika terkena sinar matahari. Sekilas air terjun ini mirip dengan air terjun Kalela yang ada di Sumbawa, tapi versi mininya. Tiu Merendeng memiliki ketinggian 3 meter dan memiliki kedalaman kolam lebih dari 2 meter. Aktivitas yang bisa dilakukan selain mandi dan berenang, pengunjung bahkan mencoba jumping dari atas air terjun. Hai, jadi hari ini kita lagi ada di air terjun, tepatnya berada di Kuta Mandalika, Lombok Tengah. Tumben banget nih ada air terjun di area Kuta Mandalika, biasanya itu pantai semua kan. Sekarang ada air terjun, namanya air terjun Tiu Merendeng. Jadi buat teman-teman yang pengen nikmatin pantai sekaligus air terjun bisa banget tuh datang ke area Kuta Mandalika, tepatnya di Lombok Tengah. Air terjun Tiu Merendeng untuk saat ini memang belum dikelola secara baik. Parkir saja kendaraan harus dititip di rumah warga dengan hanya memberi uang jasa seikhlasnya. Tidak ada tiket masuk serta akses ke air terjun masih berupa jalan tanah. Setidaknya keberadaan air terjun ini bagai oase bagi daerah Kuta Lombok Tengah yang tidak memiliki destinasi berupa air terjun. Dari Lombok Tengah, Herkiandi, iNews melaporkan.